Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Saudara seiman Aslam Video Channel rahimakumullah, masih pada pembahasan kisah Nabi dan Rasul, dan di kesempatan ini saya akan menceritakan tentang ringkasan kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah kelima yang patut untuk diimani. Nabi Saleh hidup di tengah kaum Tsamud dalam kurun waktu lebih kurang 200 tahun. Mereka mendiami daerah yang disebut Al-Hijr, yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Tempat tinggal kaum Tsamud merupakan bagian dari bekas daerah yang pernah dimiliki dan didiami oleh kaum Ad. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Tsamud. Tanah mereka subur sehingga memberikan hasil berlimpah ruah. Binatang-binatang perahan berkembang biak dengan baik. Kebun-kebun bunga yang indah-indah. Bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Yang mana salah satu keahlian kaum Tsamud adalah pandai dan pintar dalam memahat gunung-gunung batu. Atas berkah itu, kaum Tsamud hidup tentram, sejahtera dan bahagia. Mereka merasa aman dari segala gangguan alamiah dan bahwa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka. Sayangnya, semua kenikmatan yang didapatkan kaum Tsamud itu tanpa diiringi rasa bersyukur kepada Allah. Mereka sangat sombong dengan kekayaannya yang digunakan untuk berbuat maksiat hingga lupa kepada Sang Penciptanya. Mereka justru menjadikan berhala sebagai Tuhan. Mereka membuat berhala-berhala itu dari hasil pahatan gunung batu. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan utusan dari kalangan mereka sendiri agar berdakwah. Ialah Nabi Saleh alaihissalam untuk menjadi penyampai risalah kebenaran serta membimbing mereka ke jalan Allah. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 73. Nabi Saleh berasal dari suku atau kaum Tsamud. Ia berasal dari keluarga terpandang dan dihormati oleh suku Tsamud. Nabi Saleh merupakan sosok yang pintar, mudah bergaul, serta tangkas dan rendah hati. Maka dari itu, ia cukup dihormati oleh kaum Tsamud. Sayangnya, upaya Nabi Saleh tidak berbuah hasil maksimal. Hanya sekelompok kecil dan kebanyakan mereka berasal dari golongan sosial lemah yang mau mengikuti Nabi Saleh alaihissalam. Sementara itu, sebagian besar kaum Tsamud menolak meninggalkan berhala. Firman Allah yang artinya, mereka kaum Tsamud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami?
Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Quran Surah Hud ayat 62. Mereka kemudian balik menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai gantinya, mereka berjanji akan mengikuti ajakan Nabi Soleh untuk meninggalkan kepercayaan mereka terhadap berhala dan percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihissalam kemudian berdoa, memohon kepada Allah agar memberinya mukjizat yang diminta oleh kaum Tsamud. Doa Nabi Soleh langsung dijawab Allah. Dari sisi sebuah bukit yang ditunjuk kaum Tsamud, kemudian keluarlah seekor unta betina dari dalam sebuah batu karang besar. Firman Allah yang artinya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surah Hud ayat 64. Adanya unta betina adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran bisa keluar dari batu. Dalam satu riwayat disebutkan juga bahwa unta ini bisa mengeluarkan air susu dan mampu memenuhi kebutuhan umat ketika itu. Nabi Soleh pun mewanti-wanti kepada kaum Tsamud untuk tidak mengganggu dan membunuhnya sesuai dengan perintah Allah, dan hiduplah unta tersebut di antara kaum Tsamud. Namun, sama seperti halnya kaum pendahulu mereka, yaitu kaum Ad, melalui bukti mukjizat itu, kaum Tsamud bukannya semakin percaya dan beriman, akan tetapi mereka justru berani untuk menentang dan ingkar atas dakwah yang telah disampaikan Nabi Soleh, kecuali hanya sedikit dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Soleh dan beriman. Akhirnya, mereka yang ingkar mempunyai rencana busuk untuk membunuh unta betina tadi. Dalam surah Al-A'raf ayat 77 disebutkan, yang artinya, kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Dalam satu riwayat disebutkan, mereka memilih salah seorang terkuat di antara mereka untuk menyembelih unta tersebut menggunakan pedang. Dan Nabi Soleh memberikan waktu selama 3 hari kepada mereka untuk segera bertobat kepada Allah atas perbuatan mereka membunuh unta betina itu. Namun mereka tetap tidak menghiraukan seruan Nabi Soleh untuk bertobat. Setelah waktu 3 hari yang diberikan, namun kaum Tsamud tetap tidak bertobat. Kemudian petir sambar menyambar memenuhi langit, dan datanglah azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Maka Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, 'Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 78-79. Akhirnya binasalah kaum Tsamud, kecuali sebagian kecil mereka yang beriman dan mengikuti seruan Nabi Soleh alaihissalam. Kini yang tertinggal dan menjadi bukti sejarah hanya rumah-rumah batu hasil karya pahatan tangan kaum Tsamud yang tak berpenghuni, sebagai pelajaran untuk kaum berikutnya. Demikianlah ringkasan kisah Nabi Soleh alaihissalam sebagai pembawa risalah Allah. Kendati Allah sudah membuktikan kebesarannya
melalui mukjizat unta yang lahir dari batu, kaum Tsamud tetap menolak dakwah dan tidak beriman, akhirnya binasa karena ditimpa azab. Hikmah yang bisa kita petik dari ringkasan kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Tsamud adalah: yang pertama, Allah memberikan peringatan terhadap orang-orang yang berdusta. Orang-orang terdahulu telah memohon kepada Rasul, akan tetapi setelah permohonan tersebut dikabulkan, mereka mendustakannya. Hikmah yang kedua, Allah memerintahkan agar tidak mendustakan rasul-rasul dan kitab-kitabnya. Hikmah yang ketiga, Allah memerintahkan agar selalu berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hikmah yang terakhir adalah sembahlah Allah, tiada Tuhan selainnya. Semua yang benar serta kesempurnaan adalah dari Allah dan milik Allah. Kesilapan, kekurangan dan kesalahan adalah kelemahan diri saya pribadi sebagai seorang hamba yang lemah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.